Haleluya, puji Tuhan, shalom. Puji akan nama Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, tetapi tidak mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan, membawa setiap hidup kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sambil mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan sebagai penyembahan kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Sebab rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya
kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Lewat setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Tuhan Yesus tolong kami. Berkati kami Tuhan. Biarlah otoritas Allah turun di tempat ini Tuhan. Memanifestasikan kehadiran-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari bersama-sama dengan saya sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Pujakan nama Tuhan. Jemaat rindu memuji Tuhan. Amin. Mari berdiri dari tempatmu dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Allah bertakhta di atas pujian. Haleluya, kita angkat pujian ini, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kami penuhi bait-Mu Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya, kita masih memuji Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama
kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Tuhan, sebab Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. You are holy Jesus, you are holy God. Haleluya. Kados, kados, kados. Yesus. Kados, kados, kados. Adonai Elohim Sebaot. Adonai Elohim Sebaot. Kudus, kudus, kudus. Katakan Allah Tuhan semesta alam. Allahku, Tuhan semesta alam, sebab Engkau Allahku, Allahku, Tuhan semesta alam.
Tetap jaga hadirat Tuhan jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar jemaat Tuhan, siapkan hatimu, kita akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus, dan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani hari ini. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati, kita buka hati kita. Firman Tuhan datang, siap akan memberkati kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang saat ini sedang menikmati firman Tuhan di rumah, bahkan ada yang ada di rumah Tuhan, mari kita siap diberkati oleh firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh heran dan ajaib, Allah yang begitu setia menjaga memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena waktu dan kesempatan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami boleh menikmati suasana hadirat Allah dalam ibadah ini. Dalam kerinduan kami pun Tuhan, kami rindu terus berjumpa dengan Tuhan lewat kerinduan hati untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Sebab itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi jemaat umat-Mu Tuhan, yang saat ini siap untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami semua, agar setiap firman yang akan kami dengar bersama-sama akan memberkati kami, akan memulihkan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Saya senang saudara, kita akan baca di dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-12. Jadi sekali lagi dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca di saat ini adalah Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-12. Pengkhotbah 9 yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu malam, ya, waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tentu firman Tuhan akan membangunkan kembali semangat kita dalam hal kita menghadapi yang kita rasakan saat ini, ya, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Oleh karena itu, tentu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kekuatan, ya, kekuatan semangat yang baru. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, saudaraku, saya akan berikan satu judul, yaitu masalah datang tanpa diundang. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Jadi di sini kita melihat bahwa tak seorang pun tahu secara persis, saudara, bahwa kapan masalah, ya, kapan itu cobaan, kapan itu badai akan datang dan akan terjadi. Siapapun dia, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sehebat, sepinter apapun tak akan pernah bisa memprediksi, saudara. Jadi kita melihat, saudaraku, ya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena masalah itu, saudaraku, bisa datang sewaktu-waktu tanpa orang semua duga, tanpa kita tahu, tanpa kita bisa memprediksinya, saudara. Ya, seperti hal-hal yang kita sudah lihat nyata, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kejadian-kejadian yang orang lihat yang terjadi saat-saat ini, saudara. Ya, baik itu terjadi lewat banjir, ya, gempa bumi, tsunami yang masih hangat-hangat, saudaraku, kita sudah lewati barusan, saudara, ya.
Tsunami yang begitu hebat yang barusan terjadi di kota Palu, saudaraku, tanpa diduga bisa merenggut banyak korban, saudara. Tidak memilih itu yang namanya siapa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang hebat, orang tidak hebat, pejabat dan lain-lain sebagainya. Mobil mewah dan lain-lain, saudaraku, yang terdampak daripada tsunami. Dan bahkan bukan cuma itu, banyak yang terjadi barusan juga banjir, saudaraku, yang melanda ya di mana-mana. Ya, ini tidak bisa kita duga, kita tidak bisa memprediksinya kapan itu akan datang, saudara. Termasuk, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah yang sedang kita hadapi itu virus, ya, pandemik. Nah, saudara, ya, kita tidak bisa menduga, menerpa kehidupan setiap manusia. Coba saja kalau kita sudah duga itu datang, yang pasti kita sudah mengantisipasi semua. Tetapi inilah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang terjadi, ya. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita lihat, kita rasakan saat ini, bagian dari perkataan yang bilang bahwa memang tidak mampu, ya, tidak akan tahu kapan waktunya itu semua akan datang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, kata firman Tuhan. Tetapi ada satu hal, ya, dari peristiwa ini kita mendapatkan suatu pembelajaran hidup. Kita di sini melihat bahwa ternyata tak ada yang bisa kita banggakan dari apa yang kita miliki, saudara, dari kehidupan ini. Bahkan dalam kehidupan ini, mau bangga dengan jabatan kah, mau bangga dengan kita punya mobil mewah, mau bangga dengan orang punya mungkin rumah yang megah, ya, memiliki pangkat, memiliki jabatan dan lain-lain. Kita tahu semua itu tidak akan mampu atau tidak akan bisa menolong kehidupan kita. Tidak akan bisa meluputkan kita daripada apa? Daripada masalah, daripada bencana, daripada virus-virus yang sedang. Oleh karena itu, melalui Salomo menasihatkan kita, saudara. Di dalam Amsal 27:1 dibilang apa? Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yang harus kita mau lakukan apa? Ya, di tengah-tengah situasi apapun, saudaraku, situasi di tengah-tengah kita menghadapi bencana, menghadapi persoalan, menghadapi, ya, badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang demikian? Manakala datang dalam kehidupan kita semua, ya, kita mau lari di mana? Hanya kita semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan. Itu hal yang penting. Itu adalah sebuah hal yang merupakan kuncinya, saudaraku, ya. Dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Hanya Dialah Tuhan kita semua. Seperti ungkapan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 121, ya. Mazmur 121 berkata di situ, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mana datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Luar biasa saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan. Jadi hanya Dialah sumber pertolongan kita. Kita mau layangkan mata kita kemana-mana saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Hanya Dialah Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Karena di dalam dunia ini tidak ada sumber yang lain yang akan datang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Hanyalah ketika kita mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Taati semua kebenaran firman Tuhan. Berjalan kepada standar firman Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya sumber di atas segala sumber yang akan mendatangkan pertolongan dalam kehidupan kita. Jadi kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Memang adalah lumrah saudaraku bila manusia kadang memang merasa takut dan khawatir saat kita tertimpa dengan pergumulan, dengan masalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun sebagai orang yang percaya, kita harus selalu berpegang teguh saja kepada firman Tuhan, kepada janji firman Tuhan. Kenapa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Karena firman Tuhan berjanji di dalam Mazmur 139 pun Dia bilang apa? Tidak ada masalah yang sekecil apapun yang kita alami yang tak diketahui oleh Tuhan, lepas dari pandangan atau dari perhatian Tuhan. Semua kita ada di dalam perhatian Tuhan. Semua orang percaya tidak pernah terlepas daripada perhatian Tuhan. Asalkan kita saudaraku tetap berpegang kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Karena sekali Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Perhatian Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi pengalaman hidup kita setiap hari. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi hanya dekat dengan Tuhan kita akan diluputkan daripada apapun yang kita hadapi saat ini, saudara. Firman Tuhan banyak menjelaskan di sini. Markus juga 6 ayat 50b, dia bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah boleh saja datang, persoalan boleh saja menempah, tetapi Tuhan tak pernah lepaskan tangannya untuk apa? Untuk menopang saya dan saudara. Ya, itulah saudaraku. Jadi Mazmur atau firman Tuhan yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara, Mazmur 34 ayat 22 juga berkata bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin saudaraku. Ya, Tuhan akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapanmu. Kami mengucap syukur sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Kasih dan setia Tuhan nyata dan terus menjadi bagian kehidupan kami. Terbukti sudah kami ada sampai detik ini, boleh menikmati kehadiran Tuhan, boleh menikmati firman Tuhan, boleh diberkati oleh firman Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan semangat yang baru dalam kami menghadapi kehidupan di hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Kami bersyukur sebab firman Tuhan boleh datang memberikan kami semangat, spirit baru untuk kami terus datang kepada Tuhan. Terus datang berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya sungguh bahwa hanyalah Engkau sumber kehidupan kami. Hanya Engkau kekuatan kami, pengharapan hidup kami. Satu-satunya akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk lawatan firman Tuhan yang telah memberkati setiap kami, setiap umat-umat Tuhan yang ada yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba terus bawa di dalam doa supaya mereka diberkati dan terus diberkati. Memberikan mereka, oh Tuhan, iman supaya mereka terus berharap, terus percaya,
terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ketika pun mereka menghadapi persoalan, masalah baik dalam pribadi, keluarga, Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya berkat firman Tuhan telah menjadi milik bagian kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami untuk bangsa ini Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa ini. Engkau terus pulihkan bangsa ini, Engkau selamatkan bangsa ini dalam menghadapi pergumulan ini Tuhan. Dalam kami, terus Tuhan mencegah virus pandemi corona ini Tuhan. Kami tahu bahwa hanya Engkau yang mampu melepaskan kami daripada jerat ini Tuhan. Oleh karena itu Engkau akan menolong kami. Engkau sumber pertolongan hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkaulah penolong kami yang ajaib. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah bangsa ini. Tolonglah pemerintah kami. Berkatilah, pulihkanlah di dalam nama Yesus. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan sebagai kekuatan kami, sebagai penolong kami yang ajaib. Terima kasih, bersyukur Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri sambil mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Ku pandang hari esok, kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Katakan haleluya. Kembali hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini akan menutup ibadah kita di dalam doa. Saat ini kita akan tutup ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah berjumpa dengan Tuhan. Kami telah mengalami Engkau Tuhan di dalam ibadah, di dalam persekutuan kami. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan tutup ibadah kami ya Tuhan. Mari kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus, umat-umat Tuhan yang ada, yang siap diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita
dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai, memberkati kita sekalian. Mulai sekarang seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami bersyukur ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.